budidaya ikan nih. Ya, jadi cara pembenihannya bagaimana, terus berapa bulan sampai panen, pakannya berapa, daya jualnya berapa, terus untuk biaya bikin kolamnya itu berapa. Ya, kita sekarang sedang di kolam mana ini ya? Cikalong, Cirata, nyambung Cirata ya. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan yang sudah pengalaman di bidang kolam nih, ya, biar kita tahu dunia kolam itu seperti apa. Nah, ini kita ada seorang bos muda nih, ya, yang sudah lama menggeluti di bidang perkolaman. Assalamualaikum Kang. Sehat-sehat. Ini masuk ke kolam mana ini Kang? Kolam Cirata. Cirata ya? Pasir Gelis. Pasir Gelis. Ini kayaknya penuh ya, hampir berapa ratus kolam ya? Banyak sih. Banyak ya? Nah Kang, ini untuk syarat ataupun cara membuka kolam di sini susah nggak nih Kang? Susah. Susah ya? Jadi harus kita melewati izin-izin dulu? Ya, ada izin dulu. Oh, jadi enggak segampang kita bawa barang, alat-alat, ngebangun di sini, enggak ya? Nggak bisa. Terus untuk sekarang ini masih bisa kalau ada yang mau buka kolam di sini? Sudah bisa sekarang. Udah ditutup? Sudah ditutup. Udah penuh ya? Nah ini Kang, dalam dunia kolam nih, ini biasanya di sini benihnya kebanyakan benih apa nih? Ini ikan mas. Ikan mas ya? Ya. Ikan mas. Tapi nila juga ada? Ada. Ada ya. Tapi yang lebih difavoritkan ikan mas. Ya, ikan mas. Nah, untuk ikan mas sendiri, benihnya itu dari sini apa dikirim dari luar nih? Dari luar, dari Subang. Dari Subang ya? Itu benih supernya. Ya, Itu ukuran berapa jari itu? ukuran belok lah. Belum ya? 5 jari. Itu maaf ya, itu 5 jari, bukan lagi memperlihatkan cincin ya. Itu 5 jari itu. Nah, itu 5 jari itu untuk berapa bulan sampai ini Kang? Sampai dipanen ini? Paling 2 bulan. 2 bulan udah siap panen. Nah, wah, siap bos. Siap bos. Itu ada pengawal ya, pengawal. Nah, sekarang bicara biaya pembikinan kolam Kang. Itu untuk satu kolam, satu kotak, itu maksimal kekuatannya berapa kintal itu? Kita membenihkan 2 kintalan. 2 kintalan itu Ya, kekuatannya ya? ya, Maksimal itu. Ya, maksimal. Jadi benih ikan mas untuk 2 kintal itu biasanya berapa kilo kita beli? Jadi 2 kintal. 2 kintal. Ya, 2 kintal. Hasil panennya menjadi Gimana pakan? oh gimana pakan? Gimana pakannya? Selama 2 bulan itu mencapai berapa ton Kalau pakan? maksimal ya 6 ton. 6 ton. Kalau benih 2 kintal, pakannya itu 6 ton. Oh, jadi kalau benih 2 kintal, pakan 2 ton, itu maksimal. Ya, kalau benih 1 kintal itu pakannya 3 ton. 3 ton, oh setengahnya ya. Ya. Nah itu kalau pakan 6 ton, itu bisa menghasilkan berapa ton panen itu? Kalau 6 ton ya 50% dari pakan 60. Oh, 6 ton ya 3 ton. 3 ton hasilnya. 3 ton atau 3 ton setengah. 3 ton setengah. Tapi sekarang untuk kalkulasi harga jual dengan harga pakan masih stabil. Masih stabil sih stabil ya? sekarang ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi di angka harganya 35 Per kilonya. ya, per kilonya. Oh, ikan alah. mas. Nah, ini Kang menggeluti di bidang budidaya ikan nih. Itu udah berapa tahun nih? Udah dari 95 sih.
itu apa tantangan yang paling besar ketika menghadapi wabah, cuaca apa gimana nih? Ya cuaca Ya. ya cuaca hujan. Jadi kalau bulan cuaca hujan Januari, gitu. bulan Januari, dampak kepada ikannya Ya mabok. ya, Tapi nggak sampai mati semua. mati semua, kadang-kadang mati semua. Mati semua. Ya. Jadi kalau memang kita udah tahu bulan Januari cuaca seperti itu, berarti kita nggak nanam. Enggak, kadang dikurangin. Oh, dikurangin. Jadi takut ada wabah seperti itu ya. Ya biasanya kan ngisi 1 kintal 50 kilo gitu. Alhamdulillah. Nah ini kalau ikan dari sini kebanyakan dikirimnya kemana ya? Ke Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung. Jadi kita nggak usah cari bandar lagi, berarti udah siap ada yang nampung. Ya, sudah siap. Alhamdulillah. Nah ini mungkin kalau di ikan itu kayak pertanian ya, kayak sayuran. Iya. Kalau untung, kalau lagi ruginya rugi. Iya, rugi. Tapi kalau selagi rugi nggak kapok ya? Enggak kapok. Nggak kapok ya? Kalau di ikan itu kalau kapok ya udah. Nggak bakalan maju lagi. Iya. Nah, ini ada yang kelewat nih. Biaya kalau bikin kita 4 kolam nih ya, 4 kolam itu Unit gitu. 1 unit. Satu kolam kan ya? Satu. Unit itu 4 petak. 4 petak, 1 unit 4 petak masuknya. Nah itu kisaran berapa itu? Kisaran Iya. 20 jutaan. 20 jutaan. Itu belum termasuk Kalau bikin baru belum termasuk bibit kan? belum. Oh iya. Nah, inilah kita bincang-bincang masalah budidaya ikan di Waduk Cirata, Pasir Geris ya. Ternyata ini nggak gampang-gampang juga ya. Ya kita harus punya pengalaman yang maksimal ya kan. Ya. Tapi gimana nih secara ininya untuk di wilayah ini kan ya namanya juga di area area kolam ya, ada yang jahatnya, ada yang malingnya, seperti gimana tuh sekarang tuh? Nggak ada sih. Kalau sekarang aman sih. Aman ya? Ya. Soalnya ada pengamanan. Ada pengamanan. Terus kita kalau seandainya lagi aman seperti ini ya kita juga mau yang nunggu 1 orang 2 orang juga tenang gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Terus kita per bulannya ada juga nggak pemasukan khusus ke PLT ke PLN apa gimana gitu? Ada ya? Itu kan dari pakan, dari pabrik. Oh, jadi kita beli pakan itu udah sekaligus bayar bulanan, Iya. seolah-olah gitu kan? Oh iya. Masukan. Nah, jadi kita yang memang sekarang udah ditutup nih di sini, udah nggak bisa lagi buka ya, daripada kita buka udahlah kita beli yang udah jadi aja ya. Mau bakar ikan di sini ada kan tempat bakar ikan? Ada. Bakar ikan di sini, berkumpul bersama keluarga dan sebagainya. Jadi kita kalaupun mau memiliki juga paling nunggu yang menjual Kang ya? Ya. Belum menjual. Kalau sekarang sih tamu nggak bisa masuk sini. Oh, untuk tamu nggak bisa masuk. Bisa masuk. Tapi Ketat sekarang. ada juga yang menjual kolam di sini Kang? Ada. Ada ya? Itu rata-rata kalau yang udah jadi itu kisaran angka berapa tuh? Salah sekitar 12 juta. 12 jutaan ya? Itu udah plus izin dan sebagainya kan? Iya. Oh, iya. Nah itu Kang, kita berbincang-bincang 10 menit juga, ini udah merupakan sebuah kajian ilmu semua nih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para pemirsa yang mau mendalami di dunia perikanan. Ternyata untuk di Waduk Cirata seperti ini ya memang udah dibatas, dan memang cara sistemnya seperti tadi untuk sistem pakan, bibit dan sebagainya. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di Waduk Cirata, itu ada Ade, ada Iji itu ya. Jadi
kita bukan hanya sekedar melihat keindahan alam, pesona alam, tapi kita harus mencari juga ilmu dari mereka-mereka yang membudidayakan ikan di sini. Karena setiap apa yang kita tempuh, apa yang kita jumpai, ya tetap mesti kita kuasai ilmunya. Sekalipun kita menjadi, ataupun sekalipun kita nggak turun, nggak terjun di dunia perikanan tersebut. Ya, jadi untuk satu petak seperti ini itu kisaran harga 20 jutaan ya. Tapi kalau melihat ini banyak yang sudah roboh ya. Jadi yang sudah nggak keurus, ya mungkin karena modal dan sebagainya di musim pandemi sih ya, kita memaklumi ya. Tapi ada juga yang masih intens untuk perawatannya, untuk ya, yang seperti ini kelihatannya udah roboh nih, kayaknya udah kosong. Oh iya, yang ini udah kosong tuh, udah kurang sistem apa perawatannya ya. Inilah kita bersama keluarga dalam acara libur keluarga untuk menikmati acara bakar ikan. Semoga menikmati acara liburan ini. Nah, kita sudah sampai ini di kolam. Ada sekitar 15 kolam ada ini? Ya, 8 unit. 8 unit ya. 8 unit. Ini Kang, untuk cara ngasih pakannya nih, per hari berapa kali Kang? Per hari ya terus aja sampai Sekenyangnya. Oh, subhanallah. Ada 1 karung, 2 karung, satu petak. Terus ini ada tempat pembakaran nih. Iya. Apakah memang kita nggak bosen bakar setiap hari, makan ikan tiap hari? Enggak sih. Nggak bosen ya? Iya, enggak bosen. Terus kita tidur di sini nyaman, tetap enak, Nyaman. nggak dingin. Enggak. Waduh. Terus kalau malam lebih indah ini sini ya? Ya indah, lebih indah. Jadi gak panas gitu. Kalau setrum ada ya? Ada. Itu kita ngambil dari warga apa? Dari rumah. Oh, dari rumah. Dari rumah. Satu itu. Kedua nih Kang, untuk kelasan segini nih, Ya. ini bisa menghasilkan berapa ton nih? Ini baru pakan 2 ton, paling 1 ton 200, 1 ton 200. Bisa menghasilkannya. Ini disebutnya nila apa? Iya, nila. Nila ya, nila merah. Iya, nila merah. Untuk harga nila merah sekarang per kilonya? Sekarang 26 26 ya. per kilonya. 26. Nah, untuk emasnya sebelah mana? Emasnya? Ya, dicampur. Oh, dicampur? Iya, dicampur. Berarti Sampai untuk nila. waktu panennya tetap sama? Enggak, nila dulu. Oh, berarti kita sortir. Iya, nila dulu, panen, terus ikan mas. Ikan mas. Oh iya. Nah, jadi segede ini itu kisaran sekitar 1 ton lebih lah ya. Penghasilan 1 ton lebih. Gimana pakan sih kalau Gimana dia? pakannya? Itu pakan satu jenis itu. Beda-beda. Beda-beda tergantung umur lauk Iya. ikan. Iya. Oh iya. Nah, jadi kalau lauknya ataupun ikannya umur masih balita ya mungkin agak yang kecil-kecil ya. Kayak yang kecil butirannya. Alhamdulillah. Tapi kita tetap bermitra dengan kolam-kolam yang lain. Iya, bermitra. Bisa ngobrol, tukar-tukar pengalamannya. Ya. Kang sehat. Aduh. Ya, segitu dulu kita bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi kajiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.